Teman-teman yang baik, selamat sore. Ya, saya berusaha untuk masuk dalam akun Zoom kelas kita, tetapi ternyata saya tidak bisa masuk ke sana, juga menggunakan akun yang lain, tetapi belum bisa juga. Maka tadi saya memberitahu Yonas supaya perkuliahan kita ini bisa ditunda, dan saya mempersiapkan bahan yang sebetulnya mau saya sampaikan di dalam pertemuan Zoom kita sore hari ini. Maka saya merekam bahan ini supaya bisa digunakan untuk persiapan belajar untuk minggu ini. Dan apa yang saya sampaikan sekarang ini semoga bisa juga menjadi bahan diskusi kita sampai di minggu yang akan datang, dalam pertemuan kita minggu yang akan datang. Yang mau kita bahas dalam pertemuan kita ini adalah soal etik perjanjian baru. Ya, bagaimana kita menafsirkan pemikiran tentang etika di dalam perjanjian baru kita. Kita memahami etika atau etik itu sebagai suatu sistematisasi pemikiran yang sifatnya reflektif, kritis, ya. Suatu sistemasi, bukan sesuatu yang terpisah-pisah gitu, tetapi suatu sistematisasi, suatu bangun pemikiran yang memang dibangun berdasarkan suatu argumentasi tertentu. Maka kita menyatakannya atau menyebutnya sebagai sistematisasi pemikiran yang sifatnya reflektif, kritis. Tentang apa? Tentang moral. Dan kalau kita bicara tentang moral, berarti kita bicara tentang apa yang baik dan yang buruk. Dan tindakan yang baik dan yang buruk ini menjadi tanggung jawab manusia. Ya, kalau kalian itu mencermati PowerPoint yang saya gunakan di dalam LMS, di sana saya tulis, etika merupakan sistematisasi pemikiran reflektif, kritis tentang moral, yakni tentang baik dan buruknya tindakan yang menjadi tanggung jawab manusia. Karena semua tindakan moral itu pasti menjadi tanggung jawab orang yang melakukannya. Nah, kalau kita mengatakan ini adalah suatu sistematisasi, ya, suatu bangunan yang tersusun rapi, yang reflektif, kritis tentang moral, berarti ada rasionalitas atas moral atau ada analisa rasional atas moral. Ya, bukan analisa yang sembarangan. Ada juga pengujian kritis atas etos. Ada pertanyaan-pertanyaan akan motif-motif moralitas. Mengapa manusia melakukan sesuatu tindakan yang bisa dinilai baik, bisa juga dinilai sebagai tindakan yang jahat. Dan yang dinilai ini adalah tindakan manusia, terutama pada penilaian baik dan buruknya tindakan itu. Nah, penilaian atas baik dan buruknya, mana yang baik, mana yang buruk, mengapa baik, mengapa buruk, apa kriterianya, apa prinsipnya, inilah yang kemudian juga dipikirkan di dalam etika. Nah, perjanjian baru itu juga punya andil di dalam membangun suatu sistematisasi pemikiran tentang apa yang baik, apa yang buruk di dalam tindakan manusia. Tentu saja apa yang ada di dalam perjanjian baru itu dibangun dari perspektif Kristiani. Dari perspektif mereka yang mengikuti Yesus, para pengikut Yesus itu. Dan dalam perjalanan nanti kita akan mencoba menemukan apa pemikiran-pemikiran khas yang dimiliki oleh para penulis perjanjian baru, terutama yang juga bisa tetap menjadi inspirasi bagi pemikiran tentang etika pada zaman kita ini, zaman modern kita ini. Nah, ini akan kita lihat dalam perjalanan waktu kita. Nah, setiap tindakan yang baik maupun yang buruk itu menjadi tanggung jawab manusia. Manusia bertanggung jawab kalau ia melakukan suatu tindakan, entah tindakannya itu pada akhirnya dinilai baik atau buruk, entah tindakannya itu pada hakikatnya dalam dirinya sendiri tindakan yang baik atau tindakan yang buruk. Semua menjadi tanggung jawab manusia. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kita bisa menentukan atau menemukan etika perjanjian baru? Apakah teks-teks perjanjian baru itu memang menyediakan suatu sistematisasi pemikiran tentang tindakan manusia, yang baik maupun yang buruk, yang menjadi tanggung jawab manusia itu?
Apakah tulisan-tulisan perjanjian baru itu menyediakan suatu analisa yang tadi, rasional atas moral. Suatu refleksi yang kritis atas moral. Menguji etos. Dan apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan motif-motif moralitas. Mana yang dianggap benar, mana yang dianggap salah. Mana yang dianggap baik, mana yang dianggap jahat. Apa kriterianya untuk menentukan bahwa ini baik, ini jahat. Apakah perjanjian baru memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu? Nah, sumber yang akan kita gunakan dalam studi kita adalah perjanjian baru. Ya, yang pasti kita pahami sebagai sebuah teks historis. Artinya, perjanjian baru itu ditulis dalam suatu konteks zaman tertentu. Ditujukan untuk sebuah komunitas yang tertentu juga. Sehingga setiap kelompok budaya dan masyarakat dari tempat dan dari masa yang berbeda itu memiliki kaidah baik dan buruk yang berbeda. Dan kaidah baik dan buruk itu menjadi bagian dari cara hidup, cara berpikir, dan cara bertindak masing-masing komunitas. Apa yang baik untuk suatu kelompok masyarakat tertentu mungkin menjadi tidak baik untuk kelompok yang lain. Apa yang dianggap tidak baik untuk zaman tahun 2000 tahun yang lalu mungkin juga dianggap baik untuk zaman kita sekarang ini. Sebaliknya, apa yang dulu dianggap baik mungkin untuk zaman sekarang ini sudah dianggap kurang baik. Dengan demikian, pemikiran tentang baik dan buruknya ini selalu terikat atau selalu berkaitan dengan konteks masyarakatnya. Juga apa yang dinyatakan sebagai baik dan buruk di dalam perjanjian baru itu sudah sangat terikat pada masyarakat, pada komunitas Kristiani yang menghasilkan tulisan-tulisan perjanjian baru itu. Hingga kalau kita mencari etika perjanjian baru, kita harus mempertimbangkan bahwa teks perjanjian baru adalah sebuah teks historis yang ditulis di tempat tertentu, pada zaman tertentu, dalam konteks kemasyarakatan tertentu. Sehingga juga nilai baik dan nilai buruk, nilai benar dan nilai salah, jahat dan baik itu juga pasti sangat dipengaruhi oleh cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku masyarakat setempat. Sebaliknya, apa yang dinyatakan sebagai baik dan buruk itu pasti juga akan menentukan perilaku orang-orang yang berpegang pada nilai-nilai baik dan buruk itu. Nah, ini kita lihat nanti dalam perjalanan kita, dalam penafsiran-penafsiran kita. Apakah teks perjanjian baru memang menyediakan suatu dasar-dasar pemikiran yang cukup kokoh untuk mengenali apa yang menurut mereka itu baik dan benar, apa yang menurut mereka itu jahat dan salah. Ketika kita membaca perjanjian baru dan mencoba mencari prinsip-prinsip pemikiran-pemikiran etis di dalamnya, kita lalu selalu harus berpikir bahwa pusat hidup dan etika perjanjian baru, pusat hidup dan etik jemaat Kristiani awal pada saat itu tentu adalah Yesus Kristus. Ya, moralitas itu merupakan ekspresi lahiriah atas pilihan untuk menjadi seperti Yesus. Artinya yang menjadi pola, yang menjadi contoh kebaikan itu adalah Yesus sendiri. Kalau saya menjadi pengikut Yesus, apa yang baik, apa yang benar, saya temukan di dalam diri Yesus. Sehingga seluruh moralitas Kristiani itu sebetulnya adalah seluruh upaya orang-orang yang mengikuti Yesus untuk menjadi seperti Yesus. Menjadikan Yesus sebagai teladan, karena dia pusat kehidupan, karena dia pusat etik saya. Prinsip moral perjanjian baru itu menjadi semakin sehati, menjadi semakin sepikir, seperasaan dengan Yesus dalam tindakan-tindakan yang nyata. Maka etika perjanjian baru itu tidak ada lain adalah ekspresi lahiriah atas pilihan saya untuk mengimani Yesus. Kalau saya memilih mengikuti Yesus, maka apa yang baik, yang benar, yang saya lihat di dalam diri Yesus harus saya kejar. Apa yang luhur, apa yang mulia yang diperjuangkan oleh Yesus itu juga harus menjadi bagian dari perjuangan saya. Kalau tidak, berarti saya tidak konsekuen atas pilihan saya untuk mengimani Yesus.
Dengan kata lain, etika, apa yang baik, apa yang buruk, itu lalu akan ditentukan berdasarkan pengenalan akan pribadi Yesus. Ya, sumber kebaikan atau sumber untuk melihat kebaikan tidak ada lain adalah figur Yesus yang menjadi pusat dari etika perjanjian baru ini. Sehingga orang tidak bisa mengabaikan begitu saja peran Yesus di dalam seluruh pemikiran etik yang dibangun oleh penulis-penulis perjanjian baru. Menjadi yang baik itu artinya menjadi semakin serupa dengan Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kebaikan dan ketidakbaikan itu akan dinilai dalam ukuran-ukuran yang ditemukan di dalam pribadi Yesus. Apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang diperjuangkan oleh Yesus pasti akan dianggap sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik yang juga perlu untuk dikejar oleh jemaat Kristen, oleh para pengikut Yesus. Meskipun kita juga tahu bahwa perjanjian baru itu tidak menyediakan suatu pemikiran yang terstruktur, pemikiran sistematik tentang ajaran-ajaran dan praktek moral Yesus, atau ajaran-ajaran dan praktek moral para penulis perjanjian baru. Karena memang perjanjian baru itu tidak dimaksudkan sebagai suatu traktat moral, ya, suatu diktat moral atau buku yang bicara tentang moral. Ya, tujuan utama perjanjian baru tentu adalah untuk memberitakan iman Kristiani akan Yesus. Tidak untuk berbicara tentang suatu moral Kristiani. Ya, tidak bicara tentang apa yang baik dan buruk menurut Yesus. Yang diceritakan adalah hidup Yesus. Yang diceritakan adalah karya pelayanan Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah. Dengan mengajar, dengan membuat mukjizat, ya, juga dalam konflik-konflik dengan lawan-lawannya. Semua itu diceritakan, dan dari apa yang diceritakan, dicantumkan di dalam perjanjian baru, kita mulai melihat. Kita mulai bisa menilai apa yang selalu diperjuangkan oleh Yesus. Keutamaan-keutamaan manusiawi apa yang kita lihat di dalam pribadi Yesus. Ambillah contoh, setiap kali Yesus menghadapi situasi di mana banyak orang itu kemudian ada di dalam kesulitan, selalu dikatakan hatinya digerakkan oleh belas kasih. Dan karena hatinya digerakkan oleh belas kasih, lalu dia melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan kasih yang nyata. Sehingga perbuatan baik, tindakan baik itu keluar dari mana? Dari hatinya yang digerakkan oleh belas kasih. Kalau saya mengikuti Yesus, saya menaruh kepercayaan kepada Yesus, berarti apa yang hidup di dalam diri Yesus itu juga mestinya hidup di dalam diri saya. Tindakan-tindakan saya, pikiran-pikiran saya, perkataan-perkataan saya adalah ungkapan pilihan saya akan Yesus. Kalau saya memilih Yesus, berarti saya memilih untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Kalau saya memilih Yesus, berarti saya akan merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Kalau saya memilih Yesus, berarti saya akan memperjuangkan apa yang juga diperjuangkan oleh Yesus. Ini penting untuk kita pahami, yakni bahwa perjanjian baru itu bukan suatu traktat moral. Bukan suatu buku saku tentang moralitas Yesus. Tetapi perjanjian baru selalu adalah ekspresi kesaksian iman akan Yesus. Perjanjian baru ini juga bukan merupakan sebuah buku saku moral yang memberi petunjuk-petunjuk praktis tentang tindakan baik dan tindakan buruk yang harus diikuti dan harus dihindari oleh orang-orang Kristen. Tetapi yang pertama-tama dinyatakan adalah kesaksian iman akan Yesus. Dan dari apa yang dinyatakan di dalam perjanjian baru, kita tahu apa yang dirasakan oleh Yesus. Apa yang dicita-citakan oleh Yesus. Apa yang diperjuangkan oleh Yesus. Dan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang memilih untuk mengimani Yesus, apa yang dipikirkan oleh Yesus itu semestinya menjadi apa yang saya pikirkan. Apa yang dirasakan oleh Yesus juga itu yang saya rasakan. Menjadi seperasaan, sepemikiran dengan Yesus. Pasti juga seperjuangan dengan Yesus.
Kalau Yesus itu lebih memilih berpihak pada orang-orang yang disisihkan dari masyarakat Yahudi pada waktu itu. Orang berdosa, pemungut cukai, orang-orang yang sakit kusta, ya, mereka yang disingkirkan dari hidup bersama. Bukankah itu juga mestinya menjadi pilihan setiap murid Yesus? Berpihak pada kelompok yang disisihkan, pada kelompok yang secara ekonomis itu memang miskin. Maka ini juga menjadi bagian dari pencarian kita di dalam studi kita nanti selama semester ini. Bahwa seluruh moralitas Kristiani itu sebetulnya merupakan ekspresi lahiriah dari iman kita. Saya melakukan apa yang baik karena saya melihat itulah yang diperjuangkan oleh Dia yang saya ikuti. Kalau saya membela kebenaran bukan karena saya ini pejuang kebenaran, tetapi karena Yesus juga membela kebenaran. Kalau gereja kita ini memilih suatu preferential option for the poor, ya, pilihan untuk mendahulukan orang miskin, bukan karena gereja kita ini gereja yang sangat punya solidaritas yang begitu hebat, tetapi pertama-tama karena gereja kita mau mewujudkan iman akan Yesus yang juga memilih untuk berpihak pada orang-orang miskin. Sehingga meskipun di dalam perjanjian baru tidak kita temukan suatu pemikiran yang tadi sistematis tentang apa yang baik dan yang buruk, tetapi kita melihat di situ hidup Yesus. Dan saya bercermin pada perjanjian baru itu, saya bercermin pada hidup Yesus itu, untuk menemukan apa yang baik yang harus saya perjuangkan, untuk melihat apa yang buruk, apa yang jahat yang harus saya tinggalkan. Karena dalam kenyataannya Yesus juga berbicara tentang apa yang mestinya dilakukan. Berdoa itu baik. Dalam tata pemikiran manapun yang namanya berdoa itu baik. Tetapi baik atau buruknya itu ditentukan dari apa yang ada di dalam. Ketika doa itu menjadi kesempatan orang untuk pamer, ya, menonjolkan diri supaya dilihat, supaya dipuji orang yang berdoa seperti itu dikritik oleh Yesus. Ya, kalau kamu berdoa, tidak usah berdoa di perempatan-perempatan jalan dengan jumbai-jumbai jubah yang panjang, dengan kata-kata yang berbuih-buih. Kalau kamu berdoa, masuk ke kamarmu. Dan siapa yang akan melihat kamu berdoa, siapa yang akan mengenal doamu adalah Bapa, bukan orang lain. Tindakan berpuasa itu tindakan yang baik. Tetapi ketika motivasinya adalah supaya dipuji, supaya dilihat orang lain, Yesus mengkritik cara hidup itu sebagai kemunafikan. Sehingga bukan hanya tindakannya itu yang baik, tetapi juga motivasinya itu yang perlu diperhitungkan. Saya membantu orang lain, tetapi di balik bantuan saya itu ada motivasi yang tersembunyi, ya, untuk menguasai orang lain misalnya. Sehingga tindakan membantu yang pada dasarnya adalah tindakan yang baik, lalu nilai kebaikannya berkurang karena motivasinya itu tidak baik. Maka suatu tindakan itu tidak hanya diukur berdasarkan lahiriah tindakan itu, tetapi juga akan diukur berdasarkan motivasi. Nah, apa yang memotivasi saya untuk memilih mendahulukan orang miskin? Apa yang memotivasi saya untuk bisa mengampuni orang lain? Apa yang memotivasi saya untuk hadir sebagai sahabat bagi orang lain? Nah, motivasi bagi orang Kristiani adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus sudah hadir sebagai sahabat bagi saya, maka saya juga menghadirkan diri sebagai sahabat bagi orang lain. Yesus sudah menghadirkan Allah yang mengampuni, maka saya juga punya kewajiban moral untuk mengampuni orang lain. Seluruh tindakan kita sebagai orang Kristiani, sebagai murid-murid Yesus, mau tidak mau mengungkapkan pilihan kita untuk mengikuti Yesus. Pilihan iman kita. Nah, perjanjian baru itu bukan traktat moral, bukan diktat moral, tetapi dalam peristiwa-peristiwa Yesus kita melihat apa yang baik, apa yang buruk. Apa yang perlu diperjuangkan oleh seorang pengikut Yesus dan apa yang perlu ditinggalkan oleh murid-murid Yesus. Sehingga mengikuti Yesus dengan pikiran kita, dengan perasaan,
dengan semangat, juga dengan tindakan-tindakan kasih persaudaraan kita, sebetulnya adalah mengungkapkan dan mewujudkan pilihan iman akan Yesus. Moralitas Kristiani itu tidak ada lain selain menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan ini prinsip yang nanti akan kita gunakan. Ya, orang melakukan kebaikan bukan karena dia orang baik saja, tetapi orang melakukan kebaikan karena dia sudah menerima kebaikan dari Yesus. Dia melihat Yesus melakukan itu, maka saya juga melakukan itu, membuat itu. Nah, apa yang menjadi kesulitan kalau kita ini mencari suatu pemahaman etik di dalam perjanjian baru? Ya, kita punya pertanyaan tentang status objektif kebenaran moral yang ada di dalam perjanjian baru, yang sering kali dipertanyakan. Artinya, apakah kebenaran moral yang ada di dalam perjanjian baru itu berlaku untuk sepanjang masa? Nah, ini pertimbangan yang tadi sudah kita katakan. Perjanjian baru itu terbentuk dalam konteks hidup tertentu, dalam masyarakat tertentu, dalam komunitas Kristiani tertentu. Apakah apa yang benar dan baik menurut orang-orang zaman itu masih juga dianggap sebagai benar dan baik menurut kita zaman sekarang ini? Nah, ada sekelompok orang yang mengatakan, ya kebenaran moral itu relatif, selalu berubah dalam perjalanan waktu. Tetapi kita juga bisa berpikir bahwa apa yang menjadi prinsip moral pada zaman itu akan tetap berlangsung sampai zaman kita ini. Meskipun prinsip moral ini nanti ekspresinya dari satu zaman ke zaman lain itu sudah berbeda. Pemahamannya dari zaman yang satu ke zaman yang lain itu berbeda. Kalau Paulus itu menentang pelacuran 2000 tahun yang lalu, hal yang sama masih ditentang zaman sekarang ini. Sehingga tetap ada prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran etis yang masih bisa dipertahankan, yang masih berlaku sepanjang sejarah ini. Dengan demikian, meskipun ada ketidaksetujuan banyak orang untuk menemukan suatu etika dalam perjanjian baru, karena kebenaran moral itu akan selalu berubah dalam perjalanan sejarah, kita tetap melihat Yesus sebagai pusat, Yesus sebagai prinsip. Dan apa yang ada di dalam hidup Yesus kemarin, hari ini, maupun yang akan datang, itu selalu akan menjadi prinsip hidup kita. Yang moralitas yang kita bangun itu tidak akan jauh dan menyimpang dari moralitas Yesus. Sehingga tetap meskipun kita memiliki kesadaran bahwa kebenaran itu selalu akan berubah, ada prinsip-prinsip moral yang bersumber pada iman akan Yesus yang tidak akan berubah dalam perjalanan sejarah ini. Ya, orang 3000 tahun yang lalu maupun orang yang hidup sekarang ini selalu akan mengatakan penindasan terhadap orang miskin itu suatu perbuatan yang secara moral salah. Para nabi sudah mengkritik itu. Nabi Amos, Nabi Mika pada abad 8 sebelum Masehi mengkritik itu. Zaman Yesus hal itu juga dikritik, zaman kita ini juga dikritik. Artinya tetap ada prinsip-prinsip moral yang berlaku sepanjang sejarah hidup manusia ini. Meskipun tadi saya katakan suatu kelompok masyarakat tertentu akan punya pemahaman yang berbeda dari kelompok yang lain. Zaman tertentu itu akan membangun suatu pola pemikiran yang berbeda dengan zaman yang lain tentang satu prinsip moral yang sama. Tetapi kita masih bisa mengatakan bahwa dari teks perjanjian baru sebetulnya kita masih bisa menemukan prinsip-prinsip moral, kebenaran-kebenaran moral yang masih bisa dilanjutkan sampai pada zaman kita ini. Kemudian kita juga seringkali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menentang. Artinya orang mengatakan tidak bisa kita menemukan suatu pemikiran etik yang cukup utuh dalam perjanjian baru. Karena menjadikan teks kuno seperti teks perjanjian baru tetap melahirkan makna bagi pembaca pada zaman dan tempat yang berbeda, itu suatu perjuangan bagi kita. Artinya apa?
teks kuno seperti teks Perjanjian Baru itu tetap menjadi teks yang menjadi sumber inspirasi. Ya, sumber pemahaman tentang hidup kita sebagai seorang Kristiani, tentang apa yang baik dan apa yang benar bagi murid-murid Yesus itu. Dan teks Perjanjian Baru ini digunakan tidak hanya pada zaman 200 tahun 200 katakanlah, tetapi juga digunakan tahun 2000 ini. Tidak hanya digunakan oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga digunakan oleh orang-orang di luar Yahudi, termasuk digunakan oleh kita, orang-orang Indonesia ini, untuk selalu mencari tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang luhur, apa yang mulia di dalam iman kita akan Yesus itu. Sehingga ini suatu perjuangan kita bahwa kita juga perlu terus berjuang untuk menjadikan prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus itu selalu aktual sampai zaman kita ini. Untuk tidak meninggalkan begitu saja prinsip-prinsip moral yang kita temukan di dalam pribadi Yesus. Karena hidup kita sebagai seorang Kristen, moralitas Kristiani kita tidak ada lain adalah upaya kita dalam tindakan-tindakan nyata untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan ini prinsip yang akan kita pegang di dalam studi kita sampai akhir nanti, ya, akhir semester, tetapi juga dalam perjalanan waktu kita. Maka sekarang kalau kita mau mencari pemikiran etis di dalam Perjanjian Baru, pasti kita juga punya prinsip-prinsip penafsiran. Ya, ketika kita menafsirkan Perjanjian Baru, suatu teks biblis gitu ya, kita tidak hanya menggali makna teks untuk zaman itu. Kita tidak hanya bertanya mengapa Paulus itu menulis kepada jemaat di Tesalonika, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Pernyataan Paulus seperti itu pasti hanya bisa dimengerti dalam konteks jemaat Tesalonika. Tetapi apakah kalau teks itu dimengerti dalam jemaat kita, pada zaman kita ini, lalu ada makna yang berbeda? Zaman itu Paulus mengatakan kalau tidak mau bekerja jangan makan. Orang sekarang juga akan mengatakan hal seperti itu. Orang hanya bisa makan kalau bekerja, bersusah payah, berjuang. Kalau tidak mau bekerja jangan makan. Menghormati orang tua yang ada di dalam dekalog. Hormatilah ayah dan ibumu. Benar pada zaman itu. Benar juga pada zaman kita ini. Nah, kita berusaha untuk menggali makna, bukan hanya makna yang berlaku untuk orang zaman itu, ya, komunitas Kristiani yang menghasilkan tulisan-tulisan Perjanjian Baru, tetapi makna itu juga kita ambil supaya tetap relevan untuk zaman kita sekarang. Maka dengan membaca Perjanjian Baru, membaca kisah Yesus, saya bercermin pada Yesus, supaya hidup saya sekarang ini semakin serupa dengan Yesus, semakin menjadi seperti hidup Yesus sendiri. Maka unsur kristosentris di dalam pemahaman moral Kristiani itu pasti sangat kuat. Tidak mungkin tidak moral Kristiani kristosentris, ya. Tanpa berpusat pada Kristus, maka moralitas itu tidak akan menjadi Kristiani. Nah, kalau penafsiran itu tidak hanya bertujuan untuk menemukan makna untuk jemaat waktu itu, jemaat yang menghasilkan teks Perjanjian Baru, itu artinya penafsiran kita itu juga harus menjadi sumber inspirasi bagi hidup moral kita sekarang ini. Teks kitab suci itu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi transformasi hidup seorang murid. Sehingga salah satu prinsip membaca teks kitab suci itu selalu harus prinsipnya transformatif. Apa yang kita baca, kita temukan di dalam kitab suci melalui penafsiran-penafsiran yang baik, itu lalu memberi daya transformatif, perubahan di dalam diri saya. Ini mau tidak mau kita menggunakan kitab suci itu sebagai cermin. Ya, kalau saya melihat, membaca peristiwa hidup Yesus, apakah saya juga melakukan hal yang sama? Bercermin dari apa yang diperjuangkan oleh Yesus. Apakah nilai-nilai kebenaran yang diperjuangkan oleh Yesus sekarang juga saya perjuangkan?
Apakah hati yang mudah digerakkan oleh belas kasih yang hidup di dalam diri Yesus juga hidup di dalam diri saya? Ya, kalau Yesus itu berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan, apakah saya sebagai murid Yesus juga berbelas kasih seperti dia? Yang tadi kita katakan moralitas Kristiani itu selalu adalah seluruh daya upaya kita untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ya, pilihan-pilihan Yesus menjadi pilihan saya. Apa yang dipikirkan Yesus itu yang saya pikirkan. Apa yang diperjuangkan oleh Yesus itu juga yang saya perjuangkan dalam hidup saya. Maka prinsip yang penting adalah teks yang kita baca itu menjadi cermin, sumber inspirasi, sumber motivasi yang membawa daya transformatif bagi hidup kita. Dan kuliah kita ini pada dasarnya juga mengajak kita untuk menemukan daya transformatif sabda Tuhan itu. Teks itu untuk hidup kita. Sehingga yang kita isi itu bukan hanya otak kita dengan keterampilan-keterampilan menafsirkan teks kitab suci. Tetapi yang kita isi juga adalah semangat batin kita untuk mewujudkan apa yang kita baca itu. Ya, inilah transformasi. Dari suatu situasi yang lama saya mendapat inspirasi, mendapat motivasi yang kemudian memunculkan daya ubah di dalam kehidupan saya sebagai pembaca kitab suci. Hingga kita punya perjanjian baru. Apa yang dinyatakan di dalam perjanjian baru itu punya kaitan dengan perjanjian lama. Ada inspirasi-inspirasi dari perjanjian lama. Nah, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ini ada Yesus yang hadir, peristiwa Yesus. Dan peristiwa Yesus ini membuat murid-murid Yesus melihat secara baru apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Dan paham yang baru, mentalitas yang baru, moralitas yang baru, cara berpikir, cara bertindak yang baru, inilah yang tercermin di dalam perjanjian baru kita. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa apa yang ada dalam perjanjian baru diteruskan oleh Yesus. Tentu juga dengan pengembangan, tentu juga dengan kritik yang kemudian disimpan di dalam perjanjian baru. Misalnya Yesus mengatakan, di dalam perjanjian lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang mengatakan saudaranya jahat, dia harus dihukum. Ya, maka Yesus memperbarui apa yang dulu dinyatakan dalam perjanjian lama. Juga tentang hukum kasih. Di dalam perjanjian lama, hukum kasih dinyatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia masih hidup di dalam pengajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Ketika datang seorang ahli Taurat kepadanya dan bertanya, dari antara sekian banyak hukum itu, mana yang utama? Dan Yesus mengatakan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan ragamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan yang pertama tadi adalah kasihilah sesamamu manusia. Dengan demikian, Yesus masih melanjutkan prinsip moral tentang kasih yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Apa yang baru di dalam pengajaran Yesus? Yang baru adalah ukurannya. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Atau hendaklah kalian saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya apa? Di dalam perjanjian lama ukuran kasih saya kepada sesama saya adalah kasih pada diri saya sendiri. Kalau saya tidak mau dicaci maki, saya tidak mencaci maki orang lain. Kalau saya tidak mau dipersalahkan, saya tidak mempersalahkan orang lain. Kalau saya mau dihormati, saya harus menghormati orang lain. Kalau saya mau dibantu dalam kesulitan saya juga harus membantu orang lain dalam kesulitan mereka. Sehingga imbang ini. Tetapi Yesus mengatakan inilah perintah baru, ya. Hendaklah kalian saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yang berbeda adalah ukurannya.
Saya mengukur kasih saya kepada orang lain bukan kasih kepada diri saya sendiri. Tapi kasih saya kepada orang lain ukurannya itu adalah sama seperti Yesus telah mengasihi saya. Ya. Dan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu dibuat oleh Yesus. Karena kasihnya yang begitu besar, dia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa? Para muridnya zaman itu, termasuk kita. Maka tadi dikatakan, karena saya sudah menerima kasih dari Allah, dari Yesus, maka sekarang kasih yang sama saya bagikan kepada orang lain. Ya, kasih yang saya berikan kepada orang lain itu adalah ungkapan iman saya akan Yesus yang sudah mengasihi. Allah sudah mengampuni saya, dosa-dosa saya, maka saya juga mengampuni, memaafkan sesama saya. Ini yang kita lihat ya, bahwa ada prinsip-prinsip moral yang hidup terus sepanjang waktu, tetapi juga ada pengembangan-pengembangan. Ya, ada kemudian penambahan-penambahan. Ada sesuatu yang ditinggalkan, tetapi ada sesuatu yang kemudian ditambah. Sama seperti perintah kasih yang sudah ada dalam perjanjian lama sampai pada zaman Yesus, sampai pada zaman kita ini. Ya, maka ini juga menjadi bagian dari permenungan, dari pemikiran kita tentang moralitas. Sehingga moralitas Kristiani itu tidak lain selain perwujudan iman akan Yesus. Ya, saya belajar tentang moral itu dari antara lain dari Romo Kiser di fakultas kita ini. Dan salah satu hal yang selalu saya ingat dari apa yang diajarkan adalah moral kita itu terwujud di dalam tindakan-tindakan kita. Dan moralitas kita, tindakan-tindakan kita itu mewujudkan iman akan Yesus. Maka di mana iman itu hidup, tidak hanya di dalam doa, tidak hanya di dalam liturgi yang merupakan ungkapan iman, tetapi juga dalam perwujudan iman kita. Dan di mana iman kita itu diwujudkan adalah di dalam tindakan-tindakan moral. Maka iman itu menjadi hidup, menjadi nyata, menjadi terus berkembang justru di dalam tindakan-tindakan moral. Kalau kita di fakultas ini banyak belajar mengisi pemikiran dengan pemikiran-pemikiran teologi, filsafat tertentu, tetapi berhenti pada pemikiran, tidak kemudian mengalir pada bentuk-bentuk tindakan transformatif dalam hidup kita, lalu iman kita itu tidak pernah menjadi nyata. Kita menjadi seperti yang dikatakan oleh Santo Yakobus hari-hari ini. Ya, kita ini diharapkan tidak hanya menjadi pendengar firman, orang yang mendengar firman, orang yang menerima pengajaran, tetapi juga menjadi pelaku sabda. Apa yang kita tangkap dengan intelek kita, dengan daya nalar kita resapkan dalam ruang batin kita supaya pada akhirnya bisa kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita itu mengenal Yesus yang berbelas kasih kepada sesama yang menderita. Maka gereja kita juga memilih menjadi gereja yang berbelas kasih. Lihat di dalam situasi pandemi kita sekarang ini, apa yang kita buat di tengah-tengah krisis kehidupan bersama itu. Apa yang dibuat oleh gereja kita? Apa yang dibuat oleh imam-imam kita? Apa yang dibuat oleh orang-orang Katolik itu? Yang mempunyai iman yang kokoh akan Yesus. Apakah imannya akan Yesus itu mendorong, menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan yang konkret, yang nyata untuk mewujudkan iman itu? Ataukah murid-murid Yesus yang mengenal Yesus, yang mengakui sangat dekat dengan Yesus, justru tidak berbuat apa-apa di tengah situasi zaman seperti ini? Dan kalau ini terjadi, berarti moralitas Kristiani tidak terbangun. Moralitas hanya menjadi suatu pemikiran, pengetahuan, tetapi tidak menjadi suatu praktek hidup yang nyata. Maka tadi saya katakan bahwa moralitas Kristiani itu tidak ada lain selain perwujudan iman akan Yesus. Dalam sikap, dalam pemikiran, dalam tutur kata, dan dalam perbuatan.
yang membuat orang semakin serupa dengan Yesus. Prinsip moral kita adalah keserupaan dengan Yesus. Seorang Kristianis dikatakan menjadi semakin bermoral itu kalau dia menjadi semakin serupa dengan Yesus. Semakin sepikiran dengan Yesus. Semakin seperasaan dengan Yesus. Ya, semakin seperjuangan dengan Yesus. Ini yang menjadi kekasan moralitas Kristiani yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang bukan Kristiani. Dan ini juga yang ditawarkan di dalam perjanjian baru. Yesus menjadi fokus, menjadi orientasi utama. Hidup Yesus itu menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi bagi kita untuk mewujudkan apa yang baik, apa yang benar dalam hidup kita bersama. Sehingga tadi dikatakan bahwa pikiran kita, sikap kita, tutur kata kita, pilihan-pilihan tindakan kita itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh pilihan saya untuk mengikuti Yesus. Kalau Yesus melakukan seperti itu, saya mestinya juga melakukan hal yang sama. Kalau Yesus menghindari sesuatu, saya juga harus menghindari itu. Karena pilihan moral saya, moralitas saya sebetulnya adalah ekspresi perwujudan iman saya akan Yesus. Nah, kita memahami bahwa Yesus itu pada zamannya itu hidup di tengah-tengah jemaat Yahudi yang juga memiliki prinsip dan praktek moral tersendiri yang terbedakan dari masyarakat yang lain. Tetapi Yesus tidak dibelenggu oleh prinsip-prinsip, oleh praktek moral tradisional yang hidup di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Sehingga dalam beberapa hal itu tampak bahwa Yesus harus berbenturan dengan beberapa kelompok dalam masyarakat Yahudi. Dan terutama yang sangat banyak masuk dalam konflik, dalam perdebatan dengan Yesus, itu adalah orang-orang Farisi. Mereka yang setiap hari itu berusaha untuk mengenal kitab suci. Tidak hanya mengenal kitab suci secara intelek, tetapi juga untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah hal seperti itu jelek? Tidak. Membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, mengenali sabda Tuhan yang ada di dalamnya, dan mempraktekannya, itu baik. Itu moralitas yang baik di dalam tradisi Yahudi. Yang menentukan keselamatan seseorang. Kalau saya mau selamat, jalan yang saya tempuh adalah dengan mentaati sabda Tuhan. Dengan mentaati Taurat. Nah, ini prinsip yang baik dan Yesus pasti mengikuti itu. Maka dia mengatakan jangan kamu pikir ya bahwa saya datang untuk menghilangkan Taurat. Satu iota pun tidak akan dihilangkan dari Taurat sebelum semuanya itu digenapi. Maka prinsip Yesus masih sama dengan orang Yahudi yang lain. Saya harus mentaati Taurat supaya saya memperoleh hidup yang kekal. Tetapi apa yang memotivasi itu yang dikritik oleh Yesus. Kalau saya melakukan hukum Taurat, berdoa, berpuasa, melakukan mati raga, hanya supaya saya dilihat, hanya supaya saya ditonton orang, hanya supaya saya dipuji, nah ini nilai moral yang dikritik oleh Yesus. Kamu hanya akan menjadi seperti kuburan, yang di luarnya itu putih, yang di luarnya bersih, tetapi yang di dalam itu penuh dengan bangkai dan kebusukan. Tampaknya baik, ya, permukaannya itu baik, tetapi yang ada di dalam itu sesuatu yang rusak sama sekali. Mengapa rusak sama sekali? Karena motivasi melakukan kebaikan itu tidak benar. Tidak melakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri. Tidak melakukan kebaikan demi pilihan iman saya akan Yesus. Tetapi melakukan kebaikan demi motivasi diri saya sendiri. Kepentingan saya diri sendiri. Pamrih-pamrih yang ada di dalam hidup saya. Dan itu juga membuat kita sebagai orang-orang Kristen harus juga menaruh kecurigaan pada kebaikan yang kita buat sendiri. Apakah kebaikan itu memang mengalir dari motivasi yang benar karena saya memilih Yesus? Ataukah kebaikan-kebaikan saya itu sebetulnya muncul karena dorongan-dorongan psikologis diri saya sendiri untuk dilihat, untuk dipuji, untuk menjadi populer, untuk menjadi dihargai. Atau dorongan-dorongan ekonomis supaya saya memperoleh imbalan-imbalan tertentu.
Ya, suatu ketika saya retret dengan romo-romo Keuskupan Agung Makassar itu di Malino. Dan ada salah satu romo yang masih muda yang bercerita tentang kegiatan pastoralnya. Semuanya dilakukan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Tidak ada yang kurang dalam persiapan itu. Sampai juga dia melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang jauh dan pulang. Dan dia pada akhirnya merenungkan, ternyata di tengah-tengah semua kebaikan itu ada motivasi yang tidak baik. Yaitu motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Ketika dia sudah melayani, tidak ada orang yang berterima kasih, dia kecewa. Ketika dia sudah melayani sebegitu hebat, tidak ada orang yang memuji dia, dia kecewa. Maka rumusan dia waktu itu adalah L2MK. Lurus mata kail gitu ya. Kebaikan kita itu seperti mata kail itu. Sepertinya bagus, lurus terus, tetapi pada akhirnya ada bagian yang balik ke diri kita sendiri. Kebaikan ini tampaknya untuk orang lain, tetapi sebetulnya maksudnya adalah untuk diri saya sendiri, kepentingan saya sendiri. Dan ini yang selalu dikritik oleh Yesus. Bukan tindakannya yang dikritik, tetapi motivasinya. Saya melakukan suatu perbuatan baik bukan demi kebaikan itu sendiri, tetapi demi motivasi-motivasi yang pribadi. Pamrih pribadi. Entah pamrih yang sifatnya psikologis, soal ketenaran, soal popularitas. Entah yang sifatnya sosial, saya punya banyak teman, diterima oleh banyak orang. Atau juga yang sifatnya ekonomis. Supaya dengan melakukan kebaikan ini saya memperoleh imbalan jasa tertentu. Nah, di dalam pemahaman kita, apa yang kita buat itu selalu adalah upaya kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, saya akan mengulang tema ini di dalam pertemuan-pertemuan kita, karena ini kunci dari etika Kristiani, moralitas Kristiani. Tindakan moral kita adalah ekspresi, perwujudan pilihan kita untuk mengimani Yesus. Dan apakah ini akan sama terus dari waktu ke waktu? Tidak. Tuhan memberikan akal budi bagi kita untuk selalu mengkritik, mencermati prinsip-prinsip yang kita pegang. Dari waktu ke waktu, gereja itu juga selalu berjuang untuk menemukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menjadikan gereja itu semakin selaras dengan Kristus. Kalau tidak, paus-paus kita itu juga tidak akan membuat suatu autokritik. Kritik atas gereja sendiri. Kalau Bapak Suci itu seringkali mengatakan, saya lebih suka gereja yang keluar ke jalan-jalan, bersentuhan dengan orang-orang miskin. Saya lebih suka gereja, lebih suka imam yang tangannya itu kotor, badannya itu kotor, karena sudah bersentuhan dengan orang miskin. Daripada gereja yang sakit, yang bertahan pada kenyamanan dan kemapanan hidupnya. Bukankah itu autokritik terhadap gereja? Ya, pasti Paus Bapak Suci itu melihat gereja kita sekarang itu gereja yang mau hidup dalam kenyamanan, dalam kemapanan. Dan gereja yang nyaman, yang mapan ini oleh Bapak Suci disebut sebagai gereja yang sakit. Sementara gereja yang sehat justru adalah gereja yang tangannya itu kotor, yang bajunya itu bau karena sudah bersentuhan dengan orang miskin. Karena sudah pergi ke pinggiran-pinggiran. Kalau kita hidup sebagai imam, hanya tinggal di pasturan, nunggu umat datang, kita itu tidak akan, itu baju kita kotor, selalu akan bersih. Dan itu sudah kalian alami toh dalam pastoral kemarin. Menjadi seorang frater yang bertugas di paroki itu sudah mulai dianggap sebagai imam yang diagungkan. Kalau kita tidak mau keluar dari pasturan kita, keluar dari rumah kita untuk bertemu dengan sesama yang menderita, ya kita artinya hanya hidup di dalam kenyamanan, kemapanan. Dan oleh Paus itu disebut sebagai gereja yang sakit. Gereja yang pasti moralitasnya itu tidak mengikuti apa yang sebetulnya. Ya, kita tidak melihat Yesus yang terus-menerus tinggal di rumahnya, tetapi dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain untuk mengajar, memberitakan Injil.
Maka ini juga bagian dari pengalaman hidup kita sebagai orang Kristiani yang dari waktu ke waktu itu juga mesti punya sikap kritis pada cara hidup kita, ya, pada cara berpikir, pada tindakan-tindakan yang kita buat. Apakah yang saya pikirkan, yang saya lakukan itu juga semakin membuat saya serupa dengan Kristus? Karena ini adalah prinsip moral kita. Nah, karena unsur baru yang kita temukan, maka kita juga melihat bahwa Yesus itu juga membawa kebaruan dalam hal prinsip moral. Juga dalam praktek-praktek moral yang mesti dipegang dan dilaksanakan sampai pada zaman sekarang ini oleh para muridnya. Dia berpegang pada tradisi Yahudi, tetapi dia juga memperkembangkan prinsip-prinsip moral itu. Dan apa yang sudah diperkembangkan oleh Yesus ditangkap, dipahami oleh para muridnya, masuk dalam perjanjian baru. Sekarang perjanjian baru ini kita baca. Apa yang diajarkan, apa yang dipraktikkan oleh Yesus itu menjadi cermin, inspirasi, motivasi bagi kita. Bahwa apa yang baik, apa yang benar, apa yang luhur dan mulia, saya lakukan bukan karena motif-motif pribadi saya tadi. Tetapi karena pilihan saya untuk mengikuti Yesus. Maka itu yang dikatakan bahwa moralitas kita sebagai orang Kristiani itu tidak ada lain selain perwujudan iman kita akan Yesus. Nah, maka kalau kita mencermati tindakan kita, ada 3 unsur di dalam tindakan itu. Yang pertama adalah dasarnya, motivasinya. Yang kedua adalah tujuannya, mengapa saya melakukan itu. Dan yang ketiga adalah caranya. Suatu tindakan itu akan dikatakan baik kalau dasarnya benar. Kalau tujuannya juga benar. Dan kalau cara yang ditempuh itu benar. Kalau motivasinya benar, tujuannya benar, tapi caranya salah, pasti tindakan itu akan dinilai secara moral salah. Kalau tujuannya benar, caranya benar, tapi motivasinya salah, maka tindakan itu sudah salah dari akarnya. Karena akar dari tindakan kita, dari moralitas kita adalah dasar ini. Dan yang ada di dalam tradisi Kristiani kita, apa yang menjadi dasar pilihan-pilihan tindakan kita tadi adalah iman akan Yesus. Saya memilih melakukan ini karena iman saya akan Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya saya menjadi semakin serupa dengan Yesus dalam kebaikan, dalam hidup. Mengapa saya melakukan ini? Karena saya memilih Yesus. Dan mengapa, untuk apa saya melakukan ini? Supaya saya semakin serupa dengan Yesus. Bagaimana caranya? Cara yang saya tempuh adalah cara yang dulu juga ditempuh oleh Yesus. Maka kita menyebutnya sebagai Christ-like way. Ya, jalan seperti yang ditempuh oleh Yesus. Dan inilah yang kita sebut sebagai jalan kemuritan. Maka hidup kita sebagai murid Yesus itu tidak ada lain untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Mengapa saya mau menjadi semakin serupa dengan Yesus? Karena saya sudah memilih untuk mengikuti Yesus. Kalau gurunya seperti ini, tetapi saya menjadi seperti itu, lah mengapa saya harus mengikuti Yesus? Kalau Yesus memilih untuk mendahulukan kaum miskin, tapi saya ingin hidup di kalangan orang kaya terus-menerus, lah untuk apa saya mengikuti Yesus? Artinya mengikuti Yesus itu tidak memberikan suatu daya ubah tertentu untuk hidup saya. Saya mau mengikuti Yesus tetapi tidak mau mengikuti tuntutan Yesus. Ya untuk apa? Ya, maka ini yang selalu harus kita pertimbangkan nanti dalam melihat kembali tindakan kita. Ada dasarnya, ya, ada tujuannya, ya, dan kemudian ada caranya. Dan ketiga unsur ini selalu akan menjadi elemen yang penting dilihat di dalam tindakan moral, termasuk tindakan saya, pilihan-pilihan saya. Seorang murid Yesus didorong untuk mengambil cara hidup yang berpadanan dengan Yesus. Sebuah Christ-like character. Kalau saya tulis di dalam LMS itu. Christ-like character. Suatu cara hidup. Suatu karakter pribadi yang serupa dengan
Yesus. Yang terus-menerus itu kita perkembangkan, kita tumbuh kembangkan dalam diri kita, dalam kekokohan itu. Maka ini pengalaman yang selalu harus menjadi pengalaman hidup kita. Ya, Christ-like character. Suatu karakteristik yang serupa dengan Kristus, yang juga harus kita tumbuhkan dalam hidup kita ini. Dan dalam semuanya itu lalu perwujudan moral, upaya-upaya kita untuk mewujudkan moral kita, itu merupakan suatu upaya untuk membangun keserupaan, conformity dengan Kristus. Apa yang dinyatakan Santo Paulus itu menjadi sangat jelas. Hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, mengapa Paulus meminta supaya orang-orang Filipi itu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Pikiran dan perasaan yang seperti apa? Yang meskipun dalam rupa Allah, luhur, mulia, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan diri, menjadi manusia, mengambil rupa hamba, taat sampai mati di salib. Ini kan kidung kenosis di Filipi 2. Yesus yang luhur, yang tinggi, yang serupa dengan Allah itu mengosongkan diri. Dan Paulus ingin supaya jemaat di Filipi mengambil pikiran Yesus itu. Menjadi sepikir, seperasaan dengan Yesus. Yang mengosongkan diri. Dan mengapa Paulus meminta mereka mengosongkan diri? Menjadi serupa dengan Yesus. Karena mentalitas orang Filipi, orang Romawi pada umumnya justru adalah mengejar kehormatan. Mereka akan meninggikan diri. Selalu berjuang untuk menempatkan diri di atas yang lain. Berarti ini gerak naik ke atas. Yang berlawanan dengan gerak Yesus yang justru harus turun. Dan ini juga yang diajarkan oleh Yesus. Siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, Paulus itu menasihati jemaatnya di Filipi supaya mengambil pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang merendahkan diri. Maksudnya apa? Supaya dengan melihat hidup Yesus, mereka punya suatu daya transformasi, perubahan. Kalau selama ini saya mau mengagung-agungkan diri saya, menempatkan diri saya di atas yang lain, dengan melihat Yesus, saya kemudian merendahkan diri. Maka apa yang dibuat oleh orang Filipi? Merendahkan diri, mengosongkan diri. Mengapa mereka melakukan semuanya itu? Karena Yesus yang diikuti juga merendahkan diri. Nah, saya harap ini jelas apa yang saya katakan. Nah, sekarang bagian terakhir dari pembahasan saya kali ini adalah tentang keutamaan. Ya, bahwa keutamaan moral kita sebagai pengikut Yesus itu selalu ditimba dari Yesus sendiri. Sumber keutamaan kita adalah rahmat Allah. Melalui hidup, kematian, kebangkitan Kristus yang memberi gambaran kepada kita atau bagi kita, murid-muridnya, tentang kebaikan tertinggi. The ultimate goodness yang pantas untuk dikejar, yang pantas untuk diperjuangkan. Dalam arti itu, nilai-nilai moral kita selalu kita temukan pada Kristus. Dan Kristus itu siapa? Kristus itu adalah wujud kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa menjadi orang yang baik, bisa mengusahakan sesuatu yang luhur dan mulia, semuanya itu kita timba dari rahmat Allah. Keutamaan di dalamnya memuat what we are doing, action kita, untuk menuju pada what we are becoming. Jadi apa yang saya buat ini punya tujuan. What we are doing now itu punya arah pada what we are becoming. Kita mau menjadi apa? Yang saya lakukan sekarang ini tujuannya adalah supaya saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, daya rohani yang mengarahkan kita untuk mencapai kebaikan tertinggi itulah yang disebut sebagai keutamaan. Yang namanya kerja keras, yang namanya kejujuran, yang namanya ketulusan,
yang namanya keadilan, semua keutamaan itu adalah daya rohani yang mendorong kita untuk mewujudkan apa yang baik, apa yang benar. Nah, kita dalam perkuliahan kita ini akan bicara tentang keutamaan-keutamaan biblis. Keutamaan apa saja yang dinyatakan di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Ya, kasih, persahabatan, pengampunan, keadilan, kebebasan, ya, kesetaraan, itu adalah nilai-nilai keutamaan yang kita temukan dalam tulisan Perjanjian Baru. Nanti masing-masing dari kalian bertiga itu memilih satu keutamaan tertentu untuk dipelajari secara khusus. Jadi pilih satu keutamaan yang kemudian dipelajari entah dalam keseluruhan teks Perjanjian Baru atau hanya dalam satu tulisan, dalam satu Injil atau dalam satu surat atau dalam satu perikop tertentu, dan itu cukup untuk kita pelajari. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita ini? Ya, yang paling utama adalah moralitas kita merupakan ekspresi perwujudan dari pilihan untuk mengimani Yesus. Maka Yesus itu selalu menjadi cermin, Yesus itu selalu menjadi pedoman, supaya apa yang dipikirkan oleh Yesus, apa yang diperjuangkan oleh Yesus itu juga menjadi apa yang saya pikirkan dan apa yang saya perjuangkan. Dan seluruh perjuangan saya untuk menghayati, mengungkapkan iman saya ini adalah usaha untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan ini adalah prinsip moral Kristiani kita. Bahwa dengan tindakan-tindakan moral kita, kita mewujudkan iman kita akan Yesus. Dengan tindakan-tindakan moral kita, kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Nah, saya sudah batuk-batuk, maka rupanya sudah cukup. Ini sudah hampir 1 jam saya bicara menjadi bahan untuk perkuliahan kita hari ini sampai minggu depan. Maka minggu depan gantian, saya tidak banyak bicara, kalian yang banyak bicara. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan, itu bisa kita diskusikan bersama sebagai upaya untuk saling melengkapi. Karena ini catatannya kita sudah pasca sarjana, ya. Kalian sudah S2, tidak lagi S1. S1 itu hanya orang yang nyusu, diberi susu oleh ibunya terus sampai dia itu nanti kenyang. S2 dia yang harus mencari susu ibunya itu ada di mana, itu harus dicari. Nah, kalau ketemu di perpustakaan, ya ambil di perpustakaan. Kalau ketemu di jurnal-jurnal elektronik, ambil di jurnal elektronik. Maka harus selalu menggunakan sumber-sumber studi yang baik. Perpustakaan, buku-buku, artikel-artikel di jurnal yang berkualitas, itu harus kita gunakan. Ya, untuk sementara saya masih memberikan bahan-bahan seperti ini, tetapi dalam perjalanan kemudian kalian yang harus mencari sendiri. Saya hanya akan menunjukkan apa yang harus dicari dan kalian harus berusaha mencari. Dan untung bahwa kelas kita ini isinya hanya berempat, saya dan kalian bertiga. Maka itu berarti ada sekian banyak kesempatan waktu untuk berdiskusi. Saya tidak menginginkan saya terus yang berbicara, apalagi 3 jam pelajaran. Tetapi kita yang berbicara, berdiskusi, ya, bertanya, menanggapi, memperkembangkan ide dan pemahaman kita. Dan saya kira dengan cara demikian lalu nanti studi kita ini menjadi lebih banyak buahnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasannya, tadi tidak bisa membuka link Zoom. Tetapi ya Tuhan memberikan kesempatan sarana ini untuk kita, maka ini yang kita pergunakan. Baik teman-teman, sekian bahan yang saya sampaikan. Silakan dibaca, dipelajari bahan yang saya berikan dan juga dicermati apa yang saya katakan ini. Kalau ada yang salah, mohon nanti diberi catatan dan digunakan untuk diskusi. Ya, kalau ada sesuatu yang rasanya ini belum terkembangkan dalam diskusi kita, nanti kita tambah di dalam diskusi-diskusi kita. Baik, terima kasih, sampai bertemu minggu depan.